Pernah gak sih kalian ngerasa kayak orang asing? Kayak cuma nonton kehidupan dari balik topeng? Nah, hari ini kita bakal ngebahas No Longer Human karya Osamu Dazai. Ini sebuah novel yang jujur banget, saking jujurnya, batas antara fiksi dan kenyataan jadi kabur. Siap-siap ya, ini bakal jadi perjalanan yang cukup kelam ke dalam perasaan terasing dan putus asa. Novel ini tuh langsung nonjok kita dari kalimat pertamanya. Hidupku penuh dengan rasa malu. Ini bukan sekedar kalimat pembuka biasa loh. Ini adalah sebuah pengakuan yang jadi inti dari semua masalah protagonis kita. Cerita kita ini dimulainya aneh banget. Bukan dari si tokoh utama, tapi dari 3 foto misterius yang ditemuin sama seorang narator. Tiap foto ini diambil di fase kehidupan yang beda-beda, dan makin dilihat makin aneh, makin bikin gak nyaman. Sebenarnya, apa sih yang disembunyiin di balik senyum palsu ini? Coba deh kita lihat lebih dekat. Setiap senyumannya itu topeng. Si narator nggak ngelihat manusia, tapi sesuatu yang pura-pura jadi manusia. Dari seringai aneh kayak monyet waktu kecil, sampai ekspresi kosong di foto terakhir, pria ini kayaknya benar-benar udah putus hubungan dari rasa kemanusiaan. Jadi, siapa sih sebenarnya pria di foto-foto ini? Nah, kita bakal tahu jawabannya lewat 3 buku catatan yang dia tinggalin. Inilah pengakuan Yozo, sebuah kisah tentang keterasingan mendalam yang ternyata udah dimulai sejak dia masih kecil banget. Coba bayangin deh, gak ngerti sama sekali pengalaman manusia yang paling dasar. Buat Yozo, hal-hal simpel kayak rasa lapar, atau bahkan kenapa jembatan itu ada, itu semua misteri. Orang lain di matanya itu makhluk yang aneh dan menakutkan. Gimana caranya bisa bertahan di dunia yang sama sekali gak kamu mengerti? Jadi, apa yang kamu lakuin kalau kamu takut banget sama orang lain? Ya kamu sembunyi. Yozo menciptakan topeng badut. Dia pakai humor sebagai tameng buat ngejaga jarak sama dunia. Itu satu-satunya cara yang dia tahu biar bisa bertahan hidup tanpa ada yang lihat kekosongan di dalam dirinya. Dan parahnya lagi, ada 2 trauma besar yang benar-benar ngunci dia dalam kebisuan. Dilecehkan sama pelayan dan takut setengah mati sama ayahnya, Yozo dapat pelajaran pahit. Jujur, itu cuma bakal bikin dia dihukum. Jadi, dia harus nanggung semuanya sendirian dalam diam. Nah, waktu Yozo pindah ke Tokyo buat kuliah, topengnya ini mulai retak. Jauh dari rumah, rasa terasingnya malah makin menjadi-jadi. Dan dia mulai nyari cara-cara baru yang lebih ngerusak buat lari dari rasa takutnya. Selamat datang di sisi gelap kota Tokyo. Kejatuhan Yozo ini cepet banget dan brutal. Alkohol jadi pelariannya, politik radikal nawarin sensasi, dan semuanya mencapai puncak di percobaan bunuh diri pertamanya. Wanita yang bareng dia meninggal, tapi dia selamat, yang akhirnya ninggalin dia dengan rasa bersalah yang lebih dalam lagi. Setelah percobaan bunuh diri yang gagal itu, hidup Yozo malah makin terpuruk. Setiap usahanya buat terkoneksi sama orang lain selalu berakhir bencana. Ini makin memperkuat keyakinannya yang mengerikan kalau dia emang gak pantas jadi bagian dari umat manusia. Di tengah keputusasaannya, Yozo nemuin secercah harapan. Namanya Yoshiko. Sifatnya yang polos banget, kemampuannya buat percaya sama semua orang tanpa ragu, kelihatannya kayak bisa jadi penyelamat. Mungkin aja kemurnian Yoshiko bisa nyelamatin dia dari kegelapannya sendiri. Dan kemudian, datanglah momen yang ngancurin semuanya. Waktu temennya, Horiki, nunjukin kalau Yoshiko lagi diperkosa, Yozo cuma diem, membeku. Kelumpuhannya itu jadi konfirmasi terakhir buat dia. Di kepalanya, reaksinya yang gak manusiawi itu ngebuktiin apa yang selama ini dia takutkan. Dia benar-benar monster. Inilah akhir dari perjalanan Yozo. Tiap langkah adalah turunan yang makin dalam ke jurang keputusasaan, yang puncaknya adalah dimasukin ke rumah sakit jiwa. Buat dia, ini adalah pengakuan resmi dari dunia kalau dia udah gagal total menjadi manusia. Oke, kita udah ngikutin kisah tragis Yozo Oba. Tapi, gimana kalau saya bilang ini semua bukan sekedar fiksi? Sekarang, kita bakal buka tirai dan lihat kebenaran yang mengejutkan di balik cerita ini. Kenyataannya bener-bener bikin kaget. Kehidupan Yozo itu hampir kayak cerminan langsung dari kehidupan penulisnya sendiri, Osamu Dazai. Novel ini pada dasarnya adalah autobiografi yang nyaris nggak disamarin. Setiap penderitaan, setiap kegagalan, itu semua dari pengalaman nyata Dazai sendiri. Tahun 1948, Osamu Dazai ngerilis kisah hidupnya yang super personal ini ke publik, yang dibungkus sebagai fiksi. Dia kayak ngebuka jiwanya ke semua orang, tapi apa ada yang benar-benar ngerti? Dan ini bagian paling tragisnya.
Cuma sebulan setelah novel ini terbit, Dazai bunuh diri. Fakta ini ngubah No Longer Human dari sekedar novel jadi pengakuan terakhirnya, semacam surat wasiatnya untuk Bunia. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti di keputusasaan total. Kita balik lagi ke bagian akhir novelnya, di mana ada satu sudut pandang terakhir yang bakal mengubah segalanya. Siap-siap ya buat putusan akhir yang mungkin nggak kalian duga. Ini adalah kata-kata dari pemilik bar yang kenal Yozo. Jika saja dia tidak minum, dia adalah anak yang baik, seorang malaikat. Pernyataan ini benar-benar ngehancurin penilaian Yozo tentang dirinya sendiri. Sementara Yozo ngelihat dirinya sebagai monster, wanita ini ngelihat sesuatu yang lain. Jadi, siapa yang harus kita percaya? Pada akhirnya, No Longer Human ninggalin kita sama pertanyaan yang terus menghantui. Apa sih artinya didiskualifikasi sebagai manusia? Apa Yozo itu monster seperti yang dia yakini? Atau dia cuma jiwa rapuh yang dihancurkan sama dunia yang nggak bisa dia pahami? Mungkin kegagalannya bukan karena dia nggak manusiawi, tapi justru karena dia terlalu manusiawi. Gimana menurut kalian?